Islam, kafir yang suka memecah belah umat Islam. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor kok dikit-dikit. Andainya Nabimu menurunkan ayat 1, contohnya Nabimu berkata, Allah berkata begini katanya, diketawai sama Warokah, goblok, kurang ajar Allah ini. Di mana Allah sekarang? Di gua mana dia sekarang ya? Allah gara-gara kau banyak kali tersesat orang. Ada seorang makhluk di kota Medan ini, namanya Rudi Simamora, kafir harbi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihazza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan ini berdasarkan informasi yang lagi viral saat ini ya, yaitu perihal si anak katak atau Rudi Simamora ya, yang mana kabarnya sudah diamankan oleh pihak berwajib dikarenakan penghinaan atau penistaan yang dilakukannya secara monoton di channel YouTube-nya terhadap Islam ya, khususnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa melihat di sini ya, kenapa si anak Batak ini kemudian diamankan oleh pihak berwajib. Ada beberapa faktor ya, berdasarkan fakta yang bisa kita cek melalui YouTube-nya sendiri, yang mana dia melakukan penghujatan serta penistaan terhadap Islam. Nah, yang pertama sekali dia melakukannya sudah berulang-ulang kali ya, dan kemudian apa yang disampaikan atau hujatannya tersebut tidak ada dasar sama sekali berdasarkan ajaran Islam, apalagi menurut kitab suci Al-Quran ya, yang mana Tuhan itu sendiri, Allah SWT sudah menyatakan dan memang ada tertulis di dalam Al-Quran bahwa Tuhan itu adalah Allah ya, innani anallah. Nah, kemudian yang ketiga, dia melakukannya itu secara monoton ya, dalam menyampaikan hujatannya tersebut dan tidak dalam keadaan berdiskusi dengan muslim. Dan ini tentu sangat pantas ya, kalau si anak katak ini kemudian diamankan berdasarkan faktor yang tadi saya sampaikan, dan ini bisa memicu kemarahan umat muslim secara keseluruhan. Dan ini sudah terbukti ya, ada reaksi dari aliansi ulama yang mengecam serta untuk meminta pihak berwajib segera menindak yang namanya si anak katak Rudi Simamora ini. Dan untuk lebih jelasnya kita akan melihat dulu bagaimana perilaku serta tindak tanduk serta ucapan dari Rudi Simamora ini terkait hujatannya terhadap Islam ya. Dan kemudian kita juga akan melihat reaksi dari aliansi ulama yang mengutuk atau mengecam dari perbuatan anak katak ini dalam menista agama Islam. Dan juga ada penjelasan dari saudara mu'alaf kita, yaitu Hidayah Mu'alaf Channel ya, perihal si anak katak yang sudah diamankan oleh pihak berwajib saat ini. Nah, bagaimana video lengkapnya kita simak terlebih dahulu. Ya, ada nggak orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala sebelum abad ke-7? Nggak ada, satu pun nggak ada.
Sama aja kalian sama Tuhannya orang-orang yang lain lah. Agama-agama yang lain. Tuhannya itu baru ada tahun sekian. Kalau Tuhan Yesus itu Bapak Yahweh yang menjadi manusia. Di gua mana Allah sekarang? Ya biar pergi gua ke situ. Biar ku kumijin dia. Masa Allah yang baru ada gitu mengaku-ngaku menciptakan langit dan bumi? Kurang ajar Allah ini. Baru begitu juga ada. Bigu Gajang aja ada sekitar 250 tahun yang lalu lah ada Bigu Gajang. Tidak pernah Bigu Gajang mengaku menciptakan langit dan bumi. Gundorowo baru dikenal sekitar 150 tahun. Tidak pernah mengaku dia menciptakan langit dan bumi. Ini Allah ini mengaku-ngaku Allah menciptakan langit dan bumi. Kurang ajar Allah ini. Di mana Allah sekarang? Di gua mana dia sekarang ya? Allah gara-gara kau banyak kali tersesat orang. Ada seorang makhluk di kota Medan ini, namanya Ruki Simamora, kafir harbi, kafir yang sangat membenci umat Islam, kafir yang suka memecah belah umat Islam di tengah kebinekaannya. Ini orang harus ditatar dulu, penataran pola 100 jam 4. Ini orang nggak paham, ini orang pengkhianat Pancasila, ini orang pengkhianat NKRI, ini orang suka memecah belah dengan mengangkat isu SARA secara terang-terangan. Dia mau adu domba etnis Batak yang sebagian Muslim, sebagian non-Muslim, mau dia benturkan dengan orang Islam. Dia mau adu domba antara Nasrani dengan Islam dengan mengatakan Tuhan orang Islam, Allah itu kurang ajar, Allah itu kalian sembunyikan di mana? Di gua akan ku kejar Allah kalian, akan ku kuliti Allah kalian. Ya, tapi ini manusia satu ini. Jangan macam-macam Ruki Simamora. Anggap kamu orang benar-benar telah mengajak-ngajak kebinekaan. Kamu orang telah menunjukkan perpecahan. Kami tetap komit untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kamu mau coba-coba pecah belah ini elemen yang Bhinneka Tunggal Ika ini, kamu keluar dari Indonesia. Nggak pantas kamu. Kamu kaum yang intoleran. Kamu kelompok yang tidak tahu Bhinneka Tunggal Ika. Kamu tidak menghargai persemangat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebinekaan yang ada. Kamu hina Tuhan kami. Kami tidak akan diam. Ingat itu ya. Kami tidak akan diam. Kamu orang Medan kan? Ini aparatur kepolisian harus segera. Ini adalah delik umum. Ini bukan delik aduan. Kepolisian harus segera. Kalau tidak ini akan terus kacau situasi. Dikit-dikit lapor. Dikit-dikit lapor. Lapor kok dikit-dikit. Andainya nabimu menurunkan ayat 1, contohnya nabimu berkata, Allah berkata begini katanya, diketawai sama Warokah. Goblok, apa kau bilang Allah berkata? Yang menemui kau itu namus, pasti dibilang si Warokah. Ini Allah ini mengaku-ngaku Allah menciptakan langit dan bumi. Kurang ajar Allah ini. Di mana Allah sekarang? Di gua mana dia sekarang ya? Allah gara-gara kau banyak kali tersesat orang. Ada seorang makhluk di kota Medan ini, namanya Ruki Simamora, kafir harbi, kafir yang sangat membenci umat Islam, kafir yang suka memecah belah umat Islam di tengah kebinekaannya. Ini orang harus ditatar dulu, penataran pola 100 jam 4. Ini orang nggak paham, ini orang pengkhianat Pancasila, ini orang pengkhianat NKRI, ini orang suka memecah belah dengan mengangkat isu SARA secara terang-terangan. Di sini saya ingin mengatakan juga ya, biasakan kalau kita berbuat sesuatu tuh santai, ya, jangan gerasak-gerusuk. Saya mau tanya teman-teman, selama ini kita kerja gimana? Selalu gerasak-gerusuk. Apa hasilnya? Apa hasil selama ini yang kita lakukan dengan cara rusuh-rusuh? Nggak ada. Cuman bisa menganggarkan, wah kita rame, kita begini-begini. Apa ada hasilnya? Nggak ada. Ya, saya sangat setuju sekali dengan pendapat dari saudara mu'alaf kita, Hidayah Mu'alaf Channel ya, dalam menanggapi permasalahan si anak Batak yang menista agama Islam ini. Memang kita sebagai umat Muslim tidak perlu begitu agresif ya untuk menanggapi hal ini, dan itu harus kita lakukan dengan tenang.
karena sudah ada jalur-jalur yang harus ditempuh ya. Kalau memang si anak kata ini atau Rudi Simomora ini melanggar hukum, maka pihak berwenang yaitu pihak kepolisian yang akan mengamankan dia dan memprosesnya secara hukum tentunya. Nah, kemudian mengenai tindak tanduk dari anak kata ini yang menista agama Islam dengan ucapannya yang tidak pantas tersebut, ini sebagai warning ya, atau peringatan khususnya bagi oten-oten yang mungkin terlampau vokal melakukan tuduhan yang tidak berdasarkan, yang tidak ada di dalam kitab suci Al-Quran ataupun hadis, maka ini adalah sangat berbahaya untuk diri mereka sendiri. Nah, kemudian terkait sikap dari anak kata ini yang berperilaku buruk, ini jelas menunjukkan orang ini adalah bisa dikatakan radikal ya. Jadi orang radikal tersebut tidak melulu harus ditujukan kepada muslim ya, karena kita perlu ketahui yang namanya radikal tersebut adalah ketika seseorang itu tidak mampu untuk menerima perbedaan ya, sehingga ini akan membuat ketidaknyamanan pada dirinya yang pada akhirnya dia mencoba melampiaskan hal tersebut dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan. Nah, kemudian apabila dengan kata-kata atau ucapan yang dikeluarkan masih saja dia tidak nyaman untuk menerima perbedaan dengan saudara-saudaranya yang lain, terutama di sini masalah agama atau keimanan ya, maka disitulah kemudian mereka bereaksi lebih keras lagi dengan menunjukkan perbuatan yang bisa membahayakan orang lain, bahkan membahayakan banyak orang dengan tindakan-tindakan yang brutal atau membabi buta. Nah, ini sebenarnya sudah menjurus ke arah yang namanya radikal. Apa yang dilakukan oleh si anak kata ini ya, dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak mempunyai dasar, kemudian sangat tidak pantas dan juga tidak ada dasar sama sekali di dalam ajaran Islam ataupun Al-Quran dan hadis ya. Jadi jelas bagi kita apa yang dilakukan oleh si anak kata ini adalah suatu kelainan pemikiran ya, atau pemahaman yang mana memaksakan kehendak atau keinginan mereka, dia terhadap orang lain. Nah, ini bisa dikatakan sebagai bibitnya radikal ya. Nah, demikian saudaraku semuanya, mudah-mudahan walaupun saat ini belum ada konfirmasi secara resmi dari pihak kepolisian terkait penangkapan si anak kata ini, namun kita berharap beberapa waktu ke depan akan ada pemberitahuan secara resmi sehingga perbuatan atau ucapan-ucapan yang sangat buruk dari si anak kata ini bisa diproses menurut hukum yang berlaku di negara kita ini, sehingga tidak banyak lagi saudara-saudara muslim kita yang merasa tersakiti dengan apa yang sudah dilakukannya tersebut. Nah, demikian saudaraku semuanya, terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.